Di dunia yang terus mendorong kita untuk memiliki lebih banyak, lebih kaya, lebih sukses, lebih terkenal, mudah sekali kita merasa kekurangan. Kita menatap layar, melihat orang lain berlibur ke tempat eksotis, membeli barang mahal, atau mencapai sesuatu yang terlihat hebat. Lalu kita merasa hidup kita biasa saja. Padahal, benarkah kita kekurangan? Atau hanya tertipu oleh harapan yang tak pernah ada habisnya? Schopenhauer, filsafat Stoik, menawarkan sudut pandang yang tajam namun membebaskan, bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada jumlah harta yang kita miliki, melainkan pada kemampuan kita untuk merasa cukup. Dalam video ini kita akan menjelajahi bagaimana para filsuf Stoik, seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius, memandang kekayaan bukan sebagai tujuan hidup, tetapi sebagai alat yang tak seharusnya menguasai kita. Kita akan menelusuri bagaimana nilai cukup bisa menjadi jawaban atas kegelisahan yang kita rasakan di tengah dunia yang serba berlebihan. Dan kita akan mulai dari sebuah pertanyaan sederhana namun dalam, apa itu kekayaan sejati? Sejak kecil, kita diajari bahwa sukses berarti memiliki banyak, rumah besar, mobil mewah, tabungan tebal, dan segala bentuk pencapaian yang bisa diukur secara materi. Tidak salah memang, karena hidup di dunia membutuhkan sumber daya. Namun filsafat Stoik mengajak kita untuk menelisik lebih dalam. Benarkah memiliki lebih berarti hidup lebih baik? Dalam pandangan Stoik, banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa kekayaan memberikan keamanan. Kita merasa akan tenang jika punya uang banyak. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Arthur Epictetus, seorang filsuf Stoik yang hidup sebagai budak sebelum menjadi guru terkenal, berkata, "Bukanlah kekayaan itu sendiri yang membuat kita aman, melainkan pikiran kita tentang kekayaan." Dengan kata lain, orang kaya pun bisa hidup dalam ketakutan kehilangan hartanya. Sebaliknya, orang yang memiliki sedikit tapi tahu bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada harta, bisa hidup dengan damai. Lucius Annaeus Seneca, seorang bangsawan Romawi dan juga Stoik, justru menulis banyak tentang bahaya kekayaan. Ia bukan orang miskin, ia sangat kaya, namun ia sadar bahwa kekayaan bisa menjadi jebakan. Ia pernah menulis, "Orang yang kaya bukanlah yang memiliki banyak, tetapi yang membutuhkan sedikit." Seneca percaya bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin besar pula beban untuk mempertahankannya. Kekayaan bisa membuat kita lupa pada apa yang benar-benar penting, yaitu sebuah ketenangan batin, kebaikan hati, dan kebijaksanaan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan juga seorang Stoik, mengingatkan kita akan sifat sementara dari semua hal duniawi. Dalam Meditations, ia sering menulis untuk dirinya sendiri, "Segala sesuatu yang kau miliki bisa lenyap kapan saja, maka jangan menggantungkan dirimu padanya." Ini bukan berarti kita tak boleh memiliki apapun. Stoik bukan anti kekayaan, tapi mereka percaya bahwa kita harus bisa memiliki tanpa dimiliki. Harta hanyalah alat, bukan penentu nilai diri. Ketika cukup, jadi sebuah kekuatan. Apa yang membuat seseorang merasa cukup? Bukan jumlah uangnya, tapi cara pandangnya. Dalam Stoikisme, cukup adalah bentuk kekayaan paling murni. Karena saat seseorang merasa cukup, ia bebas. Bebas dari kecemasan, iri hati, dan tekanan untuk terus membuktikan diri. Bayangkan seseorang yang hidup sederhana, tapi penuh rasa syukur. Ia tak selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tahu kebahagiaan datang dari dalam, bukan dari status sosial. Orang seperti inilah yang oleh para Stoik disebut benar-benar kaya. Cobalah renungkan, apakah aku benar-benar membutuhkan semua yang kuinginkan? Apa yang membuatku merasa cukup hari ini? Apakah ketenangan batinku tergantung pada hal yang bisa hilang? Dengan bertanya seperti itu, kita mulai membebaskan diri dari jerat kekayaan yang semu dan menuju pemahaman tentang kekayaan yang sejati. Di sebuah pasar yang ramai di kota Roma, seorang filsuf muda bernama Epictetus berdiri memperhatikan keramaian.
Orang-orang sibuk menawar kain, membeli perhiasan, mencicipi makanan, dan berdebat soal harga. Seorang murid mendekatinya dan bertanya, "Guru, apakah salah jika seseorang ingin memiliki banyak hal?" Syanir Epictetus tersenyum dan menjawab, "Yang salah bukan keinginannya, tapi jika keinginan itu membuatmu diperbudak olehnya." Inilah esensi dari stoikisme tentang keinginan. Bukan keinginan yang salah, tetapi keterikatan berlebihan padanya. Bab Bau. Ini akan mengupas bagaimana filsafat stoik mengajarkan kita membebaskan diri dari keinginan yang tak berujung, dan bagaimana jalan menuju kebahagiaan sejati justru dimulai ketika kita belajar berkata, "Ini sudah cukup." Kita hidup dalam budaya yang merayakan keinginan. Iklan di media sosial terus membisikkan bahwa kita belum cukup. Entah itu belum cukup keren, belum cukup sukses, belum cukup bahagia. Jawabannya, beli ini, capai itu, tambah lagi. Dampaknya, kita terbiasa mengukur hidup dari apa yang belum kita miliki. Padahal, para stoik percaya bahwa hidup yang damai dimulai bukan dari pencapaian, tetapi dari penyadaran akan kelebihan keinginan. Seneca menulis, "Jika kamu tidak bisa puas dengan sedikit, kamu tidak akan pernah puas, bahkan dengan segalanya." Kalimat ini bukan sekadar kutipan bijak. Ia adalah tamparan halus bagi kita semua yang terus mencari kepuasan di tempat yang salah. Keinginan memang alami, tetapi ketika tidak dikendalikan, ia berubah menjadi sumber penderitaan. Keinginan tidak ada habisnya. Coba pikirkan ini. Saat kita menginginkan sesuatu dan berhasil mendapatkannya, apakah itu akhir dari segalanya? Tidak. Beberapa saat setelah itu, keinginan baru muncul. Dulu ingin punya sepatu baru, sekarang ingin punya koleksi. Dulu ingin motor, sekarang ingin mobil. Setelah itu ingin rumah lebih besar, lalu liburan ke luar negeri, lalu dan terus berlanjut. Filsuf Stoik menggambarkan keinginan seperti ember bocor. Kita terus menuangkan air ke dalamnya, tapi tidak pernah penuh, karena selalu ada lubang yang membuatnya kosong lagi. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Lepaskan dirimu dari khayalan bahwa kamu akan bahagia jika mendapatkan ini atau itu. Kebahagiaan bukan ada di sana, tapi di dalam dirimu sendiri." Stoikisme tidak menolak kenikmatan, tetapi menekankan pentingnya penguasaan diri, temperance. Ketika kita bisa mengendalikan keinginan, kita tidak mudah dikendalikan oleh dunia luar. Kita menjadi tuan atas hidup kita sendiri. Seneca menulis bahwa orang bijak adalah mereka yang bisa menikmati tanpa tergantung, yang bisa memiliki tanpa takut, kehilangan, dan yang bisa memilih apa yang perlu diinginkan. Buan Anna Sekher mengikuti arus latihan stoik yang bisa dilakukan untuk melatih disiplin diri antara lain, puasa atau menahan diri secara berkala. Makan sederhana beberapa hari dalam seminggu, atau berpuasa bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk melatih kita bahwa kita tidak butuh banyak untuk bahagia. Premeditatio malorum. Bayangkan bahwa kamu kehilangan hal yang kamu miliki. Uang, pekerjaan, bahkan orang terdekat. Ini bukan untuk membuatmu takut, tetapi untuk menyiapkan mental agar tidak terguncang bila kehilangan itu terjadi. Mencatat keinginan harian. Setiap hari, tulis satu keinginan yang muncul dan tanyakan, apakah aku benar-benar butuh ini? Apa hidupku akan jauh lebih baik jika aku memilikinya? Kadang jawabannya mengejutkan. Cita-cita stoik, menjadi bebas. Tujuan akhir dari stoikisme adalah kemerdekaan batin, bebas dari ketergantungan, dari penderitaan karena keinginan yang tidak terpenuhi, dari ketakutan kehilangan. Dan untuk mencapai itu, kita harus belajar membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan, entah itu pikiran, tindakan, atau respon. Apa yang tidak bisa kita kendalikan seperti cuaca, opini orang, keberuntungan, bahkan hasil kerja kita. Ketika keinginan, kita diarahkan hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan.
Kita tidak lagi menjadi korban keadaan, kita menjadi bebas. Epictetus pernah menggunakan analogi tentang anjing yang diikat pada kereta. Jika kereta berjalan dan anjingnya ikut berjalan seirama, ia akan bebas bergerak dan tidak akan kesakitan. Tapi jika ia melawan arah kereta, ia akan terseret dan menderita. Kereta itu adalah dunia dan kejadian di luar kendali kita. Anjing itu adalah kita. Jika kita terus mengejar hal-hal di luar kendali, kita akan menderita. Tapi jika kita mengikuti alurnya dengan bijak, kita akan merasa damai. Apakah aku benar-benar bebas? Cobalah renungkan. Apa keinginan terbesarku saat ini? Jika keinginan itu tidak terpenuhi, apakah aku tetap bisa bahagia? Apakah aku memiliki barang? Atau barang yang memiliki aku? Apakah aku sedang dikejar mimpi? Atau sedang dikejar oleh ketakutanku sendiri? Kebebasan sejati tidak didapat dengan memiliki segalanya, tapi dengan tahu kapan untuk berhenti mengejar. Dalam dunia yang selalu berkata kurang, Stoikisme mengajarkan kita untuk berani berkata cukup. Karena saat kita bisa berkata cukup, kita menemukan kebebasan yang selama ini kita kejar di luar. Padahal sesungguhnya, ia selalu ada di dalam diri. Di tengah malam yang sunyi, seorang tua duduk di dalam penjara gelap. Ia kehilangan hartanya, pengaruh politiknya, bahkan kebebasannya. Tapi di balik jeruji besi itu, pikirannya tenang, jiwanya tidak terguncang. Ia bukan putus asa, malah menulis surat kepada temannya tentang bagaimana menjalani hidup yang baik. Orang itu adalah Boethius, seorang filsuf Romawi. Dari sel penjaranya, ia menulis salah satu karya filsafat paling terkenal, yaitu The Consolation of Philosophy. Apa yang bisa membuat seseorang tetap tenang bahkan ketika segalanya telah dirampas darinya? Jawabannya adalah kekayaan batin. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa segala yang kita miliki di luar diri kita, entah itu harta, jabatan, relasi, bahkan tubuh, adalah pinjaman dari alam. Semua itu bisa hilang sewaktu-waktu, tapi ada satu hal yang tidak bisa disentuh oleh dunia luar, yaitu karakter dan kebajikan kita. Epictetus berkata, "Kamu bisa merantai tubuhku, tetapi bukan pikiranku. Kamu bisa merampas hartaku, tetapi bukan integritasku." Apa artinya? Dunia bisa mencuri segalanya, kecuali siapa dirimu sebenarnya. Inilah inti dari kekayaan batin dalam Stoikisme. Keberanian, kejujuran, disiplin, kebijaksanaan, dan ketenangan. Semua itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dicuri, dan tidak bisa dihancurkan oleh nasib buruk. Ujian sejati terlihat saat kehilangan. Seneca menulis dalam salah satu surat moralnya, "Kita tahu kualitas perahu bukan saat angin tenang, tapi saat badai datang. Begitu pula manusia. Kita sering menilai seseorang dari pencapaiannya, pakaiannya, atau statusnya. Tapi Stoik melihat nilai seseorang dari bagaimana ia merespons saat kehilangan. Ketika semua perg, uang, pujian, kenyamanan, apa yang tersisa? Jika yang tersisa adalah amarah, panik, dan ratapan, maka itulah harta sejatinya. Tapi jika yang tersisa adalah keteguhan hati, penerimaan, dan ketenangan, maka ia kaya, meski tak punya apapun. Kekayaan yang tak terlihat, tapi terasa. Kebajikan bukan sesuatu yang bisa kita pamerkan seperti arloji mewah. Ia tidak gemerlap, tapi orang bisa merasakannya. Coba perhatikan orang yang sabar dalam tekanan, yang tetap jujur meski punya kesempatan untuk curang, yang mampu tersenyum di tengah kesulitan tanpa mengeluh. Orang seperti itu memancarkan kekayaan batin yang menginspirasi. Stoikisme mengajak kita mengejar jenis kekayaan yang tidak bisa diukur dengan angka, tapi bisa dirasakan oleh siapapun yang berada di dekat kita. Bukan pada saldo bankmu kekayaan itu berdiam, tulis Marcus Aurelius, tetapi pada keteguhan pikiranmu terhadap dunia. Sokrates, meski bukan stoik, karena ia hidup sebelum stoikisme muncul,
sering dianggap sebagai tokoh yang mempengaruhi Stoikisme. Ia hidup sederhana, tidak kaya secara materi, tapi ia dihormati karena kejernihan pikirannya, keberanian menghadapi kematian, dan kesetiaan pada kebenaran. Ketika diadili dan ditawari pilihan untuk hidup, jika mau berhenti mengajarkan filsafat, ia menolak. Ia berkata, "Sebuah kehidupan yang tidak diperiksa, tidak layak untuk dijalani." Sokrates memperlihatkan bahwa hidup yang bermakna jauh lebih bernilai daripada hidup yang nyaman. Kekayaan sejati bukanlah emas, melainkan kebenaran yang dijunjung dan integritas yang dijaga. Bagaimana mengembangkan kekayaan batin? Tanyakan setiap malam, apa tindakan terbaikku hari ini? Apa yang bisa kulakukan lebih baik besok? Ini adalah latihan seperti yang dilakukan Marcus Aurelius dalam Meditations. Hargai kemajuan, bukan kesempurnaan. Menjadi bijak tidak instan. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh. Satu langkah kecil hari ini lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Pilih nilai, bukan popularitas. Di dunia yang haus validasi, Stoik memilih melakukan hal yang benar meski tak dilihat orang, dibanding mencari pujian dengan cara yang salah. Hadapi ketakutan, jangan lari. Ketakutan akan kegagalan, kemiskinan, atau penolakan hanyalah bayangan dalam pikiran. Stoik mengajarkan untuk melihatnya dengan jernih dan tetap maju. Mengapa ini penting? Karena saat hidup menghadapkan kita pada kehilangan, dan itu pasti terjadi, satu-satunya hal yang bisa kita andalkan adalah siapa kita sebenarnya. Kita tidak tahu apakah kita akan tetap kaya, tetap sehat, tetap dipuji. Tapi kita bisa memastikan satu hal, bahwa kita bisa tetap jujur, tetap bijak, dan tetap tegar. Kekayaan batin bukanlah cadangan darurat. Ia adalah pondasi sejati. Dunia bisa mengguncang, tapi tidak bisa meruntuhkan siapapun yang berdiri di atas pondasi ini. Coba renungkan, apa hal paling berharga yang kumiliki jika semua hartaku hilang? Apakah aku dikenal karena barangku, atau karena karakternya? Saat tak seorang pun melihat, apakah aku tetap berbuat baik? Di dunia yang bisa mengambil segalanya dalam sekejap, Stoikisme mengajak kita membangun sesuatu yang tidak bisa disentuh siapapun. Jiwa yang kuat, pikiran yang jernih, dan hidup yang bermakna. Itulah kekayaan yang sejati. Tidak akan pernah usang, tidak akan pernah habis. Dan yang paling penting, tidak bisa dicuri. Di tengah kejayaan Romawi, seorang bangsawan kaya memperlihatkan koleksi permata dan lukisan mahalnya kepada seorang filsuf Stoik. Dengan penuh kebanggaan, ia berkata, "Lihatlah semua yang kumiliki. Aku adalah orang paling kaya di kota ini." Sang filsuf tersenyum, memandang pria itu dengan tenang, dan menjawab, "Kekayaanmu sangat mengesankan. Tapi izinkan aku bertanya, apakah kamu merasa cukup?" Bangsawan itu terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Hari ini seperti juga di zaman Romawi, kekayaan sering diukur dengan angka. Semakin banyak harta dan asetmu, koleksimu, semakin kamu dianggap berhasil. Kita mencatat nilai orang lewat saldo rekening, luas tanah, atau jumlah properti. Tapi Stoikisme mengajukan pertanyaan sederhana yang mengganggu. Jika kekayaanmu tak pernah membuatmu merasa cukup, apakah kamu benar-benar kaya? Filsuf Epictetus pernah berkata, "Bukan orang yang memiliki banyak yang kaya, melainkan dia yang paling sedikit membutuhkan." Ini bukan kutipan yang sekadar indah. Ini adalah tantangan langsung terhadap persepsi modern kita, bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang penumpukan, tetapi tentang pemahaman batas, tentang cukup. Bayangkan seseorang yang memiliki rumah mewah, mobil mahal, dan bisnis besar. Tapi ia tidak bisa tidur karena khawatir uangnya berkurang. Ia cemas saingannya melampaui kekayaannya. Ia bekerja 16 jam sehari, tidak pernah punya waktu untuk menikmati hidup, dan tidak percaya pada siapapun.
Lalu bandingkan dengan seorang petani kecil yang hidup sederhana, punya waktu untuk keluarganya, tidak terjebak utang, dan menikmati sore hari dengan damai. Siapa yang lebih kaya? Stoikisme mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati adalah kemampuan untuk merasa cukup, bukan menumpuk tanpa batas. Marcus Aurelius dan kemewahan yang tidak mengikat. Sebagai kaisar Romawi, Marcus Aurelius bisa memiliki apapun yang ia inginkan. Tapi dalam Meditations, ia justru banyak merenung tentang ketidakterikatan pada kemewahan. Ia tidur di ranjang sederhana, mengenakan pakaian tanpa kemewahan berlebih, dan hidup dengan penuh kesadaran bahwa semuanya bisa hilang. Ia menulis, "Segalanya bisa dicuri, kecuali jiwamu yang puas." Bagi Marcus, menjadi kaya tidak berarti memiliki lebih banyak, tetapi memerlukan lebih sedikit. Kekayaan yang sejati adalah kebebasan dari kecemasan dan nafsu yang tak berujung. Siapa sebenarnya orang kaya menurut Stoik? Menurut pandangan Stoik, orang kaya sejati adalah orang yang tahu kapan cukup. Mereka tidak terus-menerus mengejar lebih. Mereka bisa menikmati apa yang ada tanpa dihantui oleh apa yang belum mereka punya. Orang yang tidak diperbudak oleh kekayaan. Mereka boleh memiliki uang, tapi uang tidak memiliki mereka. Jika semua hartanya hilang hari ini, mereka tidak runtuh karena tidak mendasarkan harga dirinya pada materi. Orang yang memiliki kekayaan batin, mereka punya integritas, kebajikan, dan ketenangan. Hal-hal yang tidak bisa dibeli. Orang yang bisa memberi. Karena merasa cukup, mereka bisa berbagi tanpa rasa kehilangan. Memberi bukan beban, tapi ekspresi kelimpahan batin. Bayangkan dua orang. Yang satu membawa dompet tebal, tetapi hatinya kosong, selalu gelisah, tak pernah puas, tak bisa tidur tenang. Yang lain membawa dompet tipis, tetapi hatinya penuh dengan rasa syukur, ketenangan, dan kebaikan. Stoik tidak akan ragu menyebut yang kedua adalah orang kaya sejati. Karena dalam Stoikisme, kekayaan tidak dilihat dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang terasa dan bertahan. Cerita inspiratif. Cato si bijaksana. Cato, salah satu tokoh Stoik yang dihormati, adalah pejabat tinggi di Roma. Tapi ia sengaja mengenakan pakaian kasar dan berjalan tanpa alas kaki ke pasar, bukan karena miskin, tetapi sebagai latihan agar tidak menjadi budak kenyamanan. Orang-orang menertawakannya, tapi ia tahu, jika kamu hanya bisa bahagia dengan kemewahan, maka kamu lemah. Jika kamu bisa bahagia dalam kesederhanaan, maka kamu bebas. Kebebasan ini yang muncul dari kesadaran bahwa kamu tidak butuh lebih adalah bentuk kekayaan paling tinggi. Mengapa ini relevan hari ini? Kita hidup di zaman yang mengidolakan lebih. Entah itu lebih cepat, lebih besar, lebih banyak. Tapi obsesi terhadap lebih sering mengorbankan waktu, hubungan, bahkan kesehatan mental. Stoikisme tidak menentang kemajuan, tapi ia mengingatkan, apakah kamu sedang bertambah kaya? Atau sebenarnya justru kehilangan apa yang penting? Ukuran kekayaan bukanlah apa yang kamu tumpuk, tapi apa yang kamu syukuri. Bukan apa yang kamu pegang, tapi apa yang kamu bisa lepaskan, tanpa kehilangan dirimu. Orang kaya sejati adalah dia yang bisa berkata, "Aku punya cukup, dan karena itu aku bebas." Bayangkan dirimu berdiri di tengah padang gurun. Di sekelilingmu hanyalah pasir yang tak bertepi. Di kejauhan tampak air yang berkilau fata morgana. Kamu berjalan ke arah itu, berharap menemukan oasis. Tapi semakin dekat kamu melangkah, semakin ia menjauh. Begitulah sifat keinginan. Ia menjanjikan kebahagiaan, tapi sering hanya membawa kita ke lingkaran tak berujung dari pencarian yang sia-sia. Filsuf Stoik menyadari bahwa keinginan adalah bagian alami dari manusia. Kita menginginkan makanan, tempat tinggal, pengakuan, kenyamanan, cinta. Itu wajar. Tapi Stoikisme mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah keinginanmu adalah pelayanmu
atau tuanmu. Jika keinginan menjadi kompas hidup, maka kita akan terus dibawa berkelana, menjauh dari kedamaian. Tapi jika kita bisa mengendalikan keinginan, memilah mana yang layak diikuti dan mana yang harus dilepaskan, maka kita akan menemukan kebebasan sejati. Epictetus mengingatkan, jika kamu menginginkan sesuatu yang bukan dalam kuasamu, kamu akan menjadi budaknya. Tapi jika kamu hanya menginginkan yang tergantung padamu, maka kamu merdeka. Filosofi kurangi ingin, bukan dilarang ingin. Banyak orang salah paham. Stoik bukan mengajarkan untuk mematikan hasrat atau keinginan, bukan menjadi batu tanpa rasa. Justru sebaliknya, Stoik mengajak kita untuk mengenali keinginan dengan jernih dan membebaskan diri dari yang tidak perlu. Keinginan yang dikendalikan menjadi alat, tapi keinginan yang dibiarkan liar menjadi jerat. Seperti kuda liar yang belum dijinakkan, kuat tapi berbahaya. Tapi kuda yang terlatih bisa membawa kita jauh, dengan arah yang pasti. Premeditatio malorum, melatih jiwa hadapi kemungkinan terburuk. Salah satu latihan Stoik yang terkenal adalah premeditatio malorum, yaitu dengan membayangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tapi untuk melatih ketabahan dan menurunkan ketergantungan pada hasil. Dengan membayangkan kehilangan, kita belajar untuk tidak terlalu melekat. Dengan menyadari bahwa hal-hal bisa tidak sesuai keinginan, kita berhenti menggantungkan kebahagiaan padanya. Marcus Aurelius menulis, ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan bahwa kamu bisa menghadapi kebodohan, pengkhianatan, keserakahan. Tapi semua itu tidak akan menyakitimu, kecuali kamu membiarkannya. Kebebasan bukan berarti tidak memiliki apa-apa, tetapi tidak diperbudak oleh apapun. Mengelola keuangan dengan filosofi, bukan hanya strategi. Dalam dunia modern, manajemen keuangan sering dibahas secara teknis. Menabung, berinvestasi, membuat anggaran, semua itu penting. Tapi Stoik menambahkan satu hal yang sering luput, filsafat. Untuk apa aku menginginkan uang ini? Apakah tujuanku adalah hidup bebas atau hidup mewah? Apakah aku bekerja karena cinta atau karena takut miskin? Apakah aku menabung karena bijak atau karena serakah? Stoik mengajak kita untuk memurnikan motivasi, bukan hanya memperbanyak saldo. Seneca dan seni menggunakan uang. Seneca adalah contoh unik. Ia adalah orang Stoik yang kaya raya, tapi ia terus mengingatkan dirinya, kekayaan adalah alat, bukan tujuan. Ia menulis dalam suratnya, kita harus mengelola kekayaan seperti pelukis mengelola warnanya, secukupnya untuk melukis kebajikan, bukan untuk menutupinya. Bagi Seneca, seseorang boleh hidup berkecukupan, tetapi ia harus siap hidup dalam kekurangan. Kekayaan tidak boleh melemahkan jiwa, melainkan menjadi alat untuk melakukan kebaikan. Mengapa keinginan harus dipilah? Bayangkan kamu punya dua pilihan. Menginginkan rumah mewah, mobil mahal, dan hidup dalam kekhawatiran karena utang dan tekanan sosial. Dan menginginkan cukup rumah sederhana, makanan bergizi, waktu untuk keluarga dan hidup tenang. Stoik tidak akan menyuruhmu memilih opsi kedua secara mutlak. Tapi mereka akan bertanya, apakah kamu memilih dengan kesadaran penuh, atau hanya show ikut arus keinginan umum? Disinilah letak kebebasan. Bukan bebas melakukan segalanya, tetapi bebas memilih keinginan yang paling layak dikejar. Keinginan yang terarah melahirkan kebebasan. Keinginan tidak harus dimatikan, tapi diarahkan, seperti sungai yang diarahkan oleh bendungan. Jika tidak dikendalikan, ia akan banjir dan merusak. Tapi jika diarahkan dengan baik, ia bisa memberi tenaga, menyuburkan tanah, dan membawa manfaat. Keinginan yang selaras dengan kebajikan, ingin bijak, ingin jujur, ingin berarti, merupakan bahan bakar kebebasan sejati. Dalam dunia yang memuja lebih,
Stoikisme mengajarkan kita seni cukup, bukan untuk membatasi diri secara sempit, tapi untuk memperluas ruang kebebasan batin. Menguasai keinginan adalah seperti melepaskan beban di pundak. Kita berjalan lebih ringan, hidup menjadi lebih tenang, dan yang paling penting, kita bisa memilih arah, bukan hanya mengikuti angin. Orang paling kaya bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa hidup damai dengan sedikit. Filosofi Stoik. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang tua yang setiap pagi duduk di depan rumahnya, menyeruput teh hangat sambil memandangi matahari terbit. Orang-orang sering bertanya padanya, "Apa rahasia kebahagiaanmu, Pak Tua?" Ia menjawab, dengan tenang, "Aku tidak memiliki banyak, tapi aku juga tidak menginginkan banyak. Maka apapun yang kumiliki terasa seperti anugerah yang berlimpah." Kisah sederhana itu mencerminkan inti dari filosofi Stoik. Menjadi kaya bukan soal memiliki dunia, tapi soal berdamai dengan dirimu sendiri. Mengubah arah pertanyaan hidup. Sebagian besar dari kita hidup dengan pertanyaan, bagaimana caranya agar aku bisa punya lebih banyak? Filsuf Stoik mengajak kita mengganti pertanyaan itu menjadi, bagaimana caranya agar aku bisa cukup dengan lebih sedikit? Jauh ini bosan soal menjadi anti kemajuan. Ini tentang menjadi bebas, agar kita tidak terus-menerus dikejar kekurangan, meskipun sesungguhnya kita sudah punya cukup banyak. Karena seperti yang dikatakan Seneca, banyak orang miskin bukan karena sedikitnya hartanya, tetapi karena tak terpuaskannya keinginannya, kekayaan yang tidak pernah hilang. Mari kita bayangkan dua jenis kekayaan. Kekayaan materi, rumah, uang, mobil, emas. Kekayaan batin, ketenangan, kebijaksanaan, kesyukuran, keberanian, kekayaan. Pertama bisa hilang karena krisis, bencana, perang, atau waktu. Tapi kekayaan kedua adalah milik sejati kita, yang tak bisa dicuri oleh siapapun, kecuali kita sendiri yang melepaskannya. Stoikisme mengajarkan kita untuk berinvestasi dalam jenis kekayaan yang tak bisa lenyap. Di suatu masa, seorang kaisar besar sedang berlayar dan kapalnya terpaksa berhenti di sebuah pulau kecil karena badai. Di sana ia bertemu seorang nelayan yang sedang duduk di bawah pohon, tersenyum, menikmati angin laut. Kaisar bertanya, "Mengapa kamu tidak pergi menangkap lebih banyak ikan, lalu menjualnya, lalu membeli perahu besar, lalu jadi kaya?" Sang nelayan menjawab, "Untuk apa semua itu?" Kaisar berkata, "Agar kamu bisa hidup dengan tenang dan menikmati hidup." Nelayan tersenyum, "Bukankah itu yang sedang aku lakukan sekarang?" Kisah ini bukan untuk menyindir kemajuan, tapi untuk menyadarkan kita. Apakah jalan panjang yang kita tempuh benar-benar membawa kita ke tempat yang sudah bisa kita nikmati hari ini? Di akhir perjalanan ini, mari kita simpulkan, bagaimana caranya menjadi kaya menurut pandangan Stoik? Latih diri untuk cukup. Buatlah batas untuk diri sendiri, bukan agar sempit, tapi agar kita tidak dikendalikan oleh hasrat tak terbatas. Ingat, keinginan yang tak punya akhir adalah bentuk lain dari perbudakan. Bedakan antara butuh dan ingin. Tidak semua yang kamu inginkan benar-benar kamu butuhkan. Tanyakan, apa dampaknya jika aku tidak punya ini? Jawaban jujur akan memberi kamu kebebasan. Bangun kekayaan batin. Peliharalah nilai-nilai seperti kesabaran, keberanian, dan rasa syukur. Ini adalah harta yang tak bisa hilang, bahkan saat segalanya runtuh. Lepaskan identitas dari kepemilikan. Kamu bukan rumahmu, bukan pakaianmu, bukan mobilmu. Kamu adalah pilihanmu, prinsipmu, dan cara kamu menghadapi hidup. Gunakan kekayaan sebagai alat, bukan tujuan. Uang bisa bermanfaat, tapi jangan sampai kamu bekerja untuknya. Biarkan ia bekerja untukmu, dan hanya untuk hal-hal yang sejati, bukan demi ego, bukan demi pamer. Menjadi kaya, bahkan saat dunia mengira kamu miskin.
Bayangkan seseorang yang tinggal di rumah kecil, tak punya media sosial, tidak dikenal orang banyak, tapi ia punya waktu untuk keluarganya, hidup sesuai nilai yang ia yakini, tidak iri pada kesuksesan orang lain, dan setiap malam ia bisa tidur nyenyak. Dunia mungkin tak akan memanggilnya kaya, tapi stoikisme akan menyebutnya manusia merdeka. Dan dalam bahasa stoik, itu adalah gelar tertinggi. Kekayaan sejati bukan tentang membuat dunia iri, tapi tentang membuat dirimu damai. Karena pada akhirnya, harta paling besar bukan yang bisa kamu genggam, tapi yang tinggal di dalam hati. Sedikit yang dibutuhkan untuk hidup bahagia. Semuanya sudah ada dalam dirimu, dalam caramu berpikir. Marcus Aurelius. Kembali ke dirimu sendiri. Kita telah sampai di akhir perjalanan, tapi bukan akhir dari pemahaman. Karena filsafat, seperti hidup, bukan untuk dibaca saja, tapi untuk dihidupi. Kapanpun kamu merasa tergoda untuk mengejar sesuatu demi pengakuan, kemewahan, atau karena takut kekurangan, berhentilah sejenak. Tanyakan satu hal, apakah aku sedang menjadi kaya atau sedang kehilangan jiwaku? Jika jawabannya membawa kamu kembali pada keheningan, syukur, dan keseimbangan, maka kamu telah memilih jalan stoik, jalan orang merdeka, jalan orang yang sudah menemukan bahwa sedikit asal disertai kebijaksanaan adalah lebih dari cukup.